Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda tetap sehat dan semangat. Saya akan menyampaikan sebuah kisah tentang Direktur SDM yang sangat disiplin. Setiap pagi, ia keliling ke sebuah pabrik dan di situ dilihat anak buahnya sudah bekerja. Kalau tidak ada yang bekerja, dia akan marah sekali. Kalau terlambat, dia akan marah sekali. Suatu hari ketika ia memeriksa kantornya, dilihatnya ada seorang pegawai, kakinya naik ke atas kursi, dan pada saat itu beliau dari jauh mulai dehem. Tetapi orang tersebut hanya melihat dan diam saja. Dekatkan lagi, masih juga. Akhirnya dia lari, apa yang dilakukan? Ditendang kursi tersebut dan terjatuh. Setelah jatuh, orang tersebut berkata, "Pak, kenapa Bapak tendang saya? Itu kaki saya sedang patah, baru kecelakaan sepeda motor, Pak." Bayangkan, dia menendang orang yang kakinya sedang patah akibat kecelakaan. Apa yang terjadi? Ya, benar. Prasangka negatif. Prasangka akibat kebiasaan dan keyakinan yang tersimpan di dalam alam bawah sadar. Sehingga apa saja yang tidak tepat waktu adalah melanggar, padahal kakinya sedang patah. Jadi apa kesimpulannya? Betapa ruginya kita kalau diri kita dikuasai oleh prasangka tersebut hingga tak mampu melihat kebenaran. Yang terjadi adalah kita tidak bisa kooperatif, menjadi mudah marah, menahan informasi, dan ujung-ujungnya performance yang tidak tercapai akibat tidak mampu bekerja dengan optimum. Kisah Pak Rahmat, Direktur SDM tersebut memiliki banyak pesan dan banyak makna. Nilai-nilai apa yang tersembunyi? Nilai-nilai apa yang tidak muncul? Sekarang apabila ada orang yang kakinya patah dan luka, apa yang seharusnya dilakukan? Benar, menolong. Apalagi? Membantu, peduli. Tetapi semua tidak muncul. Mengapa? Karena prasangka negatif yang telah menutupi Pak Rahmat. Kesimpulannya adalah bahwa nilai-nilai suara hati fitrah yang ada di dalam diri manusia senantiasa tertutup, senantiasa tidak bisa muncul ketika prasangka menutupi dirinya. Sebelum kita melakukan sebuah tindakan, ingat bahwa di dalam diri kita tersimpan fitrah, energi murni, energi bersih yang berbicara tentang cinta dan kasih sayang. Ketika kita melihat dan menemukan serta merasakan tidak ada cinta, tidak ada keadilan, tidak ada kebenaran, berarti ingat, di situ ada sesuatu yang salah. Sadar, kita sedang terbelenggu yang menutupi jiwa kita. Sinyal kita harus segera hidup. Emosi kita harus memberikan tanda bahwa sesuatu yang baik sedang tidak bekerja. Mesin sedang rusak. Subconscious mind kita, amigdala kita sedang menutupi kita, menutup suara hati yang fitrah, yang sesungguhnya karunia ilahi, cahaya terindah, inspirasi bukan buatan manusia, tapi inspirasi dari Tuhan yang Maha Agung. Inilah yang sesungguhnya menghambat kita menjadi orang yang sukses. Inilah yang menghambat kita menjadi orang yang baik. Inilah yang menghambat kita menjadi orang yang berprestasi. Inilah yang menghambat kita menjadi orang yang hebat. Bahkan ini yang membuat kita menjadi orang jahat, penuh curiga, dan tidak pernah bangkit dan tidak pernah maju. Tanpa kita sadar ada apa? Kita sibuk mencari keluar ke sini dan ke sana, menyalahkan orang lain, padahal sesungguhnya hati kita sedang tertutupi dan tak mampu melihat cahaya kebenaran yang ada dalam hati kita. Oleh karena itu kita harus mampu memperbaikinya. Banyak yang memberikan nama paradigm atau paradigma. Mereka menamakannya paradigm shift atau menggeser paradigma. Persepsi tersebut digeser. Saya tidak menamakannya paradigm shift, tetapi saya menamakannya paradigm to spirituality, paradigma kepada spiritualitas. Apa maksudnya? Albert Einstein mengatakan bahwa
Sebuah masalah tidak bisa diselesaikan dengan solusi ketika masalah itu terjadi. Tetapi masalah tersebut bisa diselesaikan dengan solusi tingkat tinggi, sesuatu yang baru. Oleh karena itu menggeser paradigma adalah sesuatu yang tidak mudah. Tetapi kalau kita loncat ke dalam sumur keabadian, sumur spiritualitas, di situ kita akan ketemu mata air cinta. Disitulah nilai-nilai yang Allah berikan di dalam jiwa manusia. Ya, cinta. Bukan perdamsip, tapi merubah mindset kita dan langsung merubahnya menjadi kepedulian, kasih sayang, serta nilai-nilai mulia. Saya punya tips yang sederhana. Setiap hari kalau saya jalan, saya melatih diri saya. Melihat supir, saya doakan, mudah-mudahan dia sejahtera. Melihat orang yang sedang dagang, saya doakan, mudah-mudahan dagangannya laku. Melihat orang yang sedang sakit, meskipun tidak kenal, doakan meskipun dia tidak tahu. Itu adalah cara untuk mengubah paradigma agar senantiasa positif kepada sesama kita. Yang kedua, hati-hati, lingkungan. Kalau kita bergaul dengan lingkungan yang sama, tanpa sadar lingkungan tersebut akan membentuk kita. Nabi Muhammad SAW mengatakan, apabila engkau dekat dengan penjual minyak wangi, maka dirimu akan harum. Tapi apabila engkau dekat dengan pandai besi, maka dirimu akan terkena baunya. Kesimpulannya, hindari orang-orang yang negatif. Kalau ada orang yang mengajak kamu berpikir negatif, maka katakanlah, maukah engkau aku buang sampah di rumahmu? Tentu dia katakan tidak. Begitu juga, tolong jangan buang sampah di pikiran saya, karena hati saya senantiasa suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.